bicara tentang safety menjadi satu keharusan. Oleh karenanya saya menitipkan pesan kepada KAI dan para vendor dalam masa uji coba ini lakukan upaya-upaya perbaikan sehingga pada 18 Agustus di mana Presiden akan meresmikan sudah berjalan dengan baik. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa ide untuk mengintensifkan angkutan massal oleh Pak Jokowi kala itu gubernur sudah dilakukan. Dan ini kita lakukan dengan konsisten, MRT bertambah ke utara, timur barat, sekarang LRT ke Bekasi, juga sampai Harjamukti, insya Allah nanti sampai ke Bogor. Nah, harapannya apa? Tentu angkutan massal ini akan mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan massal yang memiliki nilai-nilai. Satu, lebih efisien. Yang kedua, lebih cepat. Yang ketiga, lebih mudah. Dan yang paling penting, tidak macet. Jadi banyak sekali faktor-faktor keunggulan dari apa yang kita lakukan dengan angkutan massal itu. Karenanya pemerintah secara sistematis, intensif melakukan upaya-upaya improvement atau melakukan pembangunan angkutan massal perkotaan dengan baik. Nah, oleh karenanya saya berterima kasih pada masyarakat, juga para media yang memberikan dukungan pada kami, dan tentu terima kasih kepada rekan-rekan dari Kementerian Menko Marves, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, teman-teman BUMN diantaranya KAI, LAN, INKA dan sebagainya, karena tanpa kerjasama kita tidak mungkin melaksanakan. Hari-hari ini kita akan lakukan sampai tanggal 27. Nanti tanggal 27 lebih intensif lagi, dan 18 Agustus kita lakukan grand launching, insya Allah. Kami selalu melakukan satu upaya atas uji coba ini dengan seksama agar ketelitian itu dapat dicapai dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan selanjutnya karena nantinya LRT ini akan dioperasikan oleh PT KAI, silakan Pak. Terima kasih Bu Anita. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Afan, Asbang, dan Pak Baja, serta rekan-rekan media sekalian. Menyambung apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, kita melakukan uji coba operasional terbatas. Mulai hari ini, 12 Juli 2023, sampai 26 Juli 2023, dan nanti mulai tanggal 27 Juli, maka kita akan melakukan trial operation sesuai dengan skala operasional yang akan dijalankan oleh LRT Jabodebek ini. Kami dari Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan pemerintah, ya, dalam hal ini ada Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, serta seluruh pihak-pihak yang terkait, ya, yang sejak awal pembangunan memberikan kontribusi yang luar biasa, dan juga kepada BUMN yang terkait, ya, ada INKA, Adikarya, LAN, dan perusahaan-perusahaan pendukung, ya, ini luar biasa. Dan mari para masyarakat kita lakukan uji coba operasi yang terbatas sambil kita terus melakukan evaluasi. Ya. Tadi hari ini kita melakukan uji coba terbatas dari Harjamukti ke Duku Atas. Ya. Tadi kami bersama Pak Menteri, Pak Dirjen di atas kereta terus melakukan evaluasi. Ya. Apa yang harus kita sempurnakan, karena sistem persinyalan, ya, dengan CBTC GW3 ini, maka
semuanya dikendalikan secara remote sentral dari OCC, Operational Control Center. Nah, untuk itulah maka evaluasi-evaluasi akan kita lakukan terus ya sambil kita sempurnakan sehingga pada saat nanti diresmikan oleh Bapak Presiden 18 Agustus 2023 maka semuanya sudah berjalan dengan baik, tiketingnya, integrasinya, aksesnya, dan tadi pesan Pak Menteri gempa bumi, listrik mati, ya, dan hal-hal yang lain yang kemungkinan terjadi. Makanya kita kerjasama dengan TNI Polri, Basarnas, BNPT, dan rumah sakit yang ada di sepanjang lintasan dalam rangka untuk mengantisipasi itu. Jadi rekan-rekan semua, keselamatan nomor 1 dan kami selalu sampaikan bahwa di kereta api ada 5 budaya keselamatan yang menjadi faktor yang sangat mendasar sehingga dengan arahan dari Pak Menteri, Pak Dirjen, insya Allah keselamatan akan tetap menjadi utama dalam penyelenggaraan transportasi massal ini. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Dirjen. Teman-teman sekalian, dari dalam pengoperasian LRT ini kita bicara self-fellowship, artinya kita mengendalikan walaupun dengan sistem CBTC, jaminan keselamatan, jaminan bahwa sistem itu berjalan baik dan benar sesuai fungsinya, itu yang kita perhatikan. Jadi semua sistem, sarana, prasarana, SDM itu kita uji dan kita sertifikasi. Dan hari ini adalah pembuktian terhadap pelaksanaan sistem dengan SDM-nya yang kita integrasikan berjalan baik apa tidak. Hari ini teman sudah merasakan itu kondisinya, dan pada tadi kita juga ada sedikit bukan hambatan tapi itu ada fail safe. Begitu ada sedikit gangguan maka kereta itu langsung berhenti, dan attendance yang akan di kereta itu langsung melapor ada sesuatu apa. Begitu tidak ada apa-apa maka kereta itu akan lanjut. Misalnya ada binatang atau apapun maka kereta itu akan berhenti, dan attendance yang ada di kereta akan melapor ke OCC menyatakan tidak ada apa-apa karena itu hanya binatang atau burung terbang, maka kereta akan lanjut jalan. Begitu shiftnya kita siapkan kereta api ini. Yang kedua, sebagian Pak Menteri sampaikan tadi bahwa kita pun antisipasi dengan kondisi tanggap darurat. Jadi kalaupun tiba-tiba blackout, mati semua listrik, maka dengan baterai yang ada di atas kereta itu akan berupaya sampai ke stasiun terdekat. Itu yang kita siapkan di dalam antisipasi adanya gangguan-gangguan perjalanan dalam CBTC LRT Jabodebek ini. Kira-kira itu Pak dari sisi keselamatan. Untuk tarif, boleh Pak. Jadi tarif nanti Pak Menteri juga akan mengatur mainnya. Tadi disampaikan teman ada 25.000, itu adalah tarif terjauh dari Cibubur sampai Bekasi. Namun kalau teman-teman dari Jakarta ke Bekasi atau Jakarta ke Cibubur itu sekitar 20.000 jatuhnya. Karena hitungan tarifnya adalah 5.000 per kilometer pertama, selanjutnya Rp700 per kilometer berikutnya. Jadi kalau kita total 18.000 atau 17.000 ya sekitar 20.000 antara Bekasi sampai Jakarta atau Cibubur sampai Jakarta Duku Atas. Terima kasih. Demikian rekan-rekan media. Sepertinya semua sudah terjawab, dan karena ada waktu yang terbatas juga, mohon maaf kita selesai sampai di sini.